Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya, "Wahai Musa, mengapa engkau menangis?" Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. "Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi." "Selamat datang, wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga." Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Seusai berkeliling surga, tibalah saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. "Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Sang Penciptamu. Namun aku tidak bisa mengantarmu." Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Di langit ke-6, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril. Sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rabb-Mu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Robku. Aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. "Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku." Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad.
Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung buruk untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abu Thalib, Khadijah, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Dari 3 kesedihan, ketika istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, ketika dakwah di negeri Taif tidak diterima, Allah hibur Rasulullah SAW dengan peristiwa yang kita kenal dengan nama peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan malam Isra dari kota Mekah menuju ke Palestina, Mi'raj dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha. Pada saat itu Rasulullah SAW ditemani malaikat Jibril dan menaiki burak menuju ke Palestina. Rasulullah SAW menjadi imam bagi para nabi-nabi dan rasul lainnya, dan Rasulullah SAW naik ke berbagai macam tingkatan-tingkatan langit, bertemu dengan berbagai macam nabi, sampai akhirnya di langit yang ke-6 Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa AS. Di langit ke-7 Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, dan kemudian ke Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah langsung memberikan perintah berupa salat kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Perintah yang diberikan tanpa melalui perantara malaikat Jibril adalah perintah salat. Seakan-akan Allah tidak memberitahu kepada Rasulullah SAW, kalau hidupmu susah, kalau hidupmu sedih, maka salat adalah kekuatan bagi dirimu, penghibur bagi dirimu. Maka hadiah salat diberikan setelah semua kesedihan yang Rasulullah SAW alami. Perintah salat tadinya 1 hari 50 kali. Maka ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa di tingkatan langit ke-6, Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad, umatmu tidak akan pernah sanggup untuk melaksanakan salat sehari 50 kali. Maka Rasulullah bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkanlah bahwa salat 1 hari adalah 5 kali. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang menghibur hati Rasulullah SAW. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Saya lebih suka orang yang ilmunya biasa-biasa saja beradab daripada orang banyak hafal ayat, banyak hafal hadis tapi kurang ajar. Kalau cerita masalah ilmu, yang paling tinggi ilmunya adalah iblis. Iblis lebih tinggi daripada malaikat. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis itu selevel dengan malaikat. Malaikat pun berguru kepada dia, saking tingginya. Tapi ketika disuruh bersujud pada Adam, melawan Allah, kena di pasal Adam. Iblis tidak pernah syirik. Mana ada pernah cerita iblis syirik? Siapa yang mau menggoda iblis? Iblis digoda setan, mana mempan? Anak buah dia semua. Iblis itu kena pasalnya di Adam, melawan perintah Allah, tak mau bersujud kepada Adam. Hal terpenting dalam peristiwa Isra Mi'raj itu terletak pada sholatnya. Kalau yang lainnya itu tambahan mu'jizatnya saja. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan menunjukkan sifat mu'jizat yang tidak bisa dilakukan manusia biasa, untuk menegaskan yang ini Rasul. Selain Rasul nggak bisa begitu. Bisa nggak bolak-balik Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya cukup jauh, ya, dengan melakukan perjalanan yang kompleks. Banyak perjalanannya, bukan cuma jalan. Kalau jalan ya pakai pesawat kecepatan tertentu bolak-balik selesai, bisa bolak-balik, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini dengan teknologi di masa itu yang tidak ditemukan, kan? Yang kedua, dengan agenda yang tidak semua orang bisa melakukannya. Di Masjidil Aqsa tuh ngapain gitu kan? Kemudian naik ke langit, ya, dipertunjukkan oleh Allah kekuasaannya, linuriyahu min ayatina. Itu poinnya, ya, linuriyahu min ayatina. Quran surah 17 ayat 1. Jadi kami tunjukkan, kata Allah, keagungan kekuasaan yang belum tampak di kalangan manusia. Yang biasa kelihatan kan di alam manusia saja, di bumi kan. Langit belum tahu kan. Nah,
Karena ini nabi, ini rasul, bukan manusia biasa, ditunjukkanlah kuasa Allah di semua alam. Jadi bumi nampak, langit nampak. Ya, nah, itu penegasan mukjizat. Tapi intisarinya bukan pada perjalanannya, intisarinya pada hasil yang didapatkan dari perjalanan itu. Itulah sholat. Saat malaikat Jibril membawa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, semua para anbiya dan rasul bertanya-tanya, "Ya Jibril, siapa ini orang?" Nabi Adam nanya, dijawab sama malaikat Jibril, "Wahai Adam, tidakkah engkau mengetahui engkau disebabkan diciptanya engkau karena manusia ini?" Siapa dia? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini orangnya yang begitu saya diizinkan untuk membuka mata yang terpampang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dia orangnya. Nabi Musa nanya lagi, malaikat Jibril, ini siapa? Ini Rasulullah. Oh, ini nih, berkat nama dia nih saya diselamatin dari kejaran Fir'aun. Allah buka lautan berkah nama manusia ini. Dan di dalam riwayat Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, jika seluruh anbiya dan rasul tidak dapat memandang wajah Nabi, maka dari itu Nabi dan Rasul tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena memandang wajah Nabi dijumpakan oleh Allah di Masjidil Aqsa, maka anbiya dan mursalin wajib masuk ke dalam surganya Allah. Wajahnya Nabi membawa satu keuntungan untuk para anbiya dan rasul. Sekarang siapa? Para kiai, para alim ulama, pandangin baik-baik. Kenapa? Karena memandang para alim ulama, memandang para kiai, para fuqaha, maka sesungguhnya sama seperti dia memandangku, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang melihat para alim ulama, orang yang melihat kiai, itu pasti hatinya tergetar untuk makin taat ibadah kepada Allah. Berarti dia masih dititipkan iman oleh Allah. Terusin gak nih? Begitu sampainya di Rafrafil Ahbar, malaikat Jibril sudah mulai agak mundur. Ayo ikut, kata Nabi. Kata malaikat Jibril, tapi cuman sampai ujung aja ya Rasulullah. Hamba gak bisa ikutan masuk. Sampainya ke Sidratil Muntaha, Nabi melangkahkan, malaikat Jibril tambah mundur. Ditanya, wahai Jibril, engkau menemaniku perjalanan dari mulai dunia sampai ke Sidratil Muntaha, sekarang kau tinggalkan aku. Malu Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah, malu. Yang undang Allah, tapi Nabi tahu diri bahwa dia seorang hamba, tidak pantas berjumpa dengan Allah dengan keseleborannya. Kita mau ketemu Allah, datang ke masjid cuman pakai kaos oblong, pakai kain bolong, dilihat remang-remang. Inilah kisah Nabi Muhammad bertemu Allah. Pada suatu malam, Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat di dekat Ka'bah. Tiba-tiba, datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril dalam perjalanan malam yang menakjubkan, yang dikenal sebagai Isra. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad dinaikkan ke Burak, seekor hewan surga yang lebih cepat dari cahaya. Mereka melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dalam sekejap mata. Di sana, Nabi Muhammad memimpin sholat berjamaah bersama para nabi lainnya. Setelah itu, perjalanan Mi'raj dimulai. Dengan bimbingan Jibril, Nabi Muhammad dibawa naik melalui lapisan-lapisan langit. Di langit, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi terdahulu seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lainnya. Setiap nabi menyambut Nabi Muhammad dengan penuh penghormatan. Akhirnya, Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, tempat yang sangat mulia di dekat Arsy Allah. Di sana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu langsung dari Allah, termasuk perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu.